وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق. Ada di dalam Al-Quran sering kita baca, bahkan ini ayat surah ini sudah kita hafal di luar kepala. Dalam juz 30 ya, itu surah kedua pada surah bacaan setelah kita baca surah Al-Haqqabut atau At-Takatsur. Di situ ada namanya surah Al-Asr. Artinya surah yang menjelaskan tentang masa ataupun waktu. Di dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri", demi masa, demi waktu. Ya. Di sini ada kata al-asr, akan tetapi diawali dengan huruf waw, yang mana waw ini fungsinya untuk al-qasam. Apa itu al-qasam? Waw yang digunakan untuk menyatakan kalimat sumpah. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas dirinya sendiri. Allah firmankan, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, ini kita semuanya ini kata Allah ya, lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Ya, nggak ada yang beruntung, kita ini semua pada awalnya nih. Ya, ini Allah yang menyatakan. Kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kata waktu di sini. Bahkan Allah menyatakan sumpah di sini dengan menggunakan waktu. Karena kita tahu waktu yang ada, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 24 jam itu merupakan waktu yang sudah baik Allah berikan kepada kita. Tinggal kitanya saja di sini. Dalam kesempatan Allah memberikan kita sehat, dalam kesempatan kita Allah memberikan panjang umur, bisakah kita untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada dengan kita apa? Memperbanyak amal-amal soleh kita, memperbanyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, memperbanyak kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kita dekat kepada Allah, dengan kita banyak melakukan kebaikan kepada Allah, dengan kita banyak melakukan amal-amal soleh kita, maka itu berarti kita sudah menyatakan bahwasanya waktu yang Allah berikan sudah kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan.
Makanya di sini dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, apa kata Allah? Orang-orang yang tidak rugi ada 4 kata Allah. Yang pertama, illal ladzina amanu. Ya, yang tidak akan mendapatkan kerugian yang pertama yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Nah, kita ini alhamdulillah sejak kita lahir dari seorang rahim yang merupakan ibu kita itu orang-orang yang beriman. Dari seorang bapak kita alhamdulillah orang-orang yang beriman. Dengan demikian ketika kita sudah terlahir dari keturunan orang-orang yang beriman, secara otomatis kita sudah termasuk kelompok orang-orang yang beriman. Nah, beriman di sini menjadikan kita suatu tolak ukur apakah amal yang kita lakukan, apakah perbuatan yang kita lakukan itu ada nilai di mata Allah ataupun tidak. Ya, karena bagi mereka yang belum beriman, sebesar apapun kebaikan yang mereka lakukan di dunia, di mata manusia boleh jadi mereka baik, di mata orang boleh jadi mereka baik, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun kebaikan yang mereka lakukan, tapi mereka belum beriman kepada Allah, di situ dinyatakan la qimata lahu min a'malihi, tidak akan memiliki nilai sedikit pun dari amal-amal yang dia lakukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an tadi ayat yang saya bacakan, ya, Allah katakan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Ya, barang siapa yang melakukan amal-amal yang saleh, ya, baik dari jenis laki-laki ataupun perempuan, ya, di situ Allah ikat dengan kata wa huwa mu'minun. Ya, nah orang-orang yang melakukan amal saleh ini, dia ini beriman. Ya, nah lantaran orang-orang tersebut beriman kepada Allah, ya, dan dia melakukan amal-amal saleh, jadi Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang beramal saleh, yang beriman tadi apa? Kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik di sini para ahli tafsir menjelaskan, ada yang mengatakan hasanah di dunia, kehidupan yang baik ketika kita berada di dunia. Kira-kira kita di dunia ada gak yang pengen hidup gak enak di dunia? Ada gak kita di dunia